Pada tahun 2001, sebuah tragedi kelam mengguncang kota Bogor. Di balik perbukitan yang tampak tenang, tersembunyi sebuah lorong tua terowongan Paledang. Dibangun sejak zaman kolonial Belanda, terowongan itu dulunya menjadi jalur penting bagi kereta pengangkut barang dan penumpang. Namun, semakin tahun, penggunaannya makin jarang. Hingga akhirnya, sebuah insiden mengubahnya menjadi tempat yang dikutuk. Malam itu, sebuah kereta penumpang jurusan Jakarta-Bogor melintas lebih larut dari jadwal. Di dalam kabin, sebagian besar penumpang tertidur, tak menyadari bahwa perjalanan mereka akan berubah menjadi mimpi buruk. Saat kereta memasuki mulut terowongan Paledang, lampu dalam gerbong tiba-tiba berkedip, lalu padam sepenuhnya. Operator kereta panik. Ia mencoba mengaktifkan sistem darurat, namun kontrolnya membeku. Di monitor, tampak sesosok perempuan berdiri di tengah rel berpakaian kompang camping, bermata melotot, dengan darah mengalir dari dada. Klakson dibunyikan, namun sosok itu tidak bergeming. Lalu, kereta mendadak menghentak, dan derit logam memekakan telinga. Beberapa detik berikutnya, menjadi sunyi, tapi bukan sunyi biasa, melainkan kesunyian yang membuat dada sesak. Terowongan Paledang seolah menelan semuanya, suara, cahaya, dan nyawa. Sejak malam itu, terowongan ditutup tanpa penjelasan resmi. Warga sekitar hanya menyebutnya sebagai lorong kematian. Namun hingga kini, jeritan masih terdengar dari dalam sana, bersamaan dengan gemuruh roda besi yang tak pernah benar-benar berhenti. Kereta malam jurusan Jakarta-Bogor itu terlambat hampir 2 jam. Udara di stasiun Manggarai malam itu dingin dan berkabut. Penumpang di gerbong belakang mulai gelisah, termasuk Rani, seorang mahasiswi yang hendak pulang ke rumah neneknya di Bogor setelah menuntaskan tugas kampus. Kereta ini biasanya nggak pernah telat, gumamnya sambil menatap jam tangan. Pukul ke-23,12, jadwal keberangkatan seharusnya ke-21,0. Ketika akhirnya kereta berangkat, suasana dalam gerbong terasa ganjil. Lampu-lampu remang dan AC tiba-tiba mati. Penumpang mengira itu hanya masalah teknis biasa. Tapi dari arah kabin masinis, terdengar suara statis dari pengeras suara. Lalu terdengar bisikan lirih seperti gumaman dalam bahasa yang tak dikenali. Rani menoleh ke sekeliling. Beberapa penumpang juga tampak gelisah. Sebagian memilih memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi hawa dalam gerbong seperti berubah. Udara menjadi lembab, berbau logam, seperti karat dan darah yang bercampur. Ketika kereta mulai memasuki wilayah Bogor, hujan turun deras. Petir menyambar langit. Tiba-tiba, lampu kereta padam beberapa detik, lalu menyala kembali. Rani melihat pantulan bayangan seseorang lewat di kaca, padahal di kursi seberang kosong. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak kencang. Saat kereta bersiap masuk ke terowongan Paledang, pengeras suara menyala kembali, kali ini dengan suara berat, seperti berbisik. Mereka belum pergi. Kereta berguncang ringan. Rani menatap jendela dan saat itulah ia melihatnya. Sosok wanita bergaun putih berdiri tepat di mulut terowongan, tak bergerak. Roda kereta berderit memasuki terowongan Paledang. Kegelapan langsung menyelimuti. Lebih pekat dari malam di luar. Hanya 2 lampu depan lokomotif yang menembus sedikit kabut tebal di dalam lorong. Suara gemuruh gema dari dalam terowongan seperti gaungan dunia lain. Rani merapatkan jaketnya. Matanya tak lepas dari jendela, tapi yang ia lihat bukan hanya dinding batu tua. Di sela-sela batuan terowongan, tampak tanggen-tanggen kurus mencakar pelan. Sekilas, mata-mata kosong menatap dari celah gelap. Ia menggeleng, meyakinkan diri itu
hanya bayangan. Dari pengeras suara, terdengar dengungan rendah. Bukan suara masinis. Suara itu seperti ribuan mulut berbicara bersamaan pelan, tapi menusuk kembali. Kembali, mereka belum semua kembali. Penumpang lain tampak mulai resah. Seorang ibu berdoa pelan. Anak kecil menangis, meski tak tahu kenapa. Di kursi sebelah, seorang lelaki tua menggenggam tasbih. Bibirnya komat kamit, namun tangannya gemetar hebat. Rani menatap ke lorong penghubung antar gerbong. Ada sesuatu berjalan pelan di sana. Gaunnya kumpang camping. Rambutnya menjuntai basah. Tubuhnya seperti mengambang tanpa suara. Lalu lampu gerbong mati. Seketika, suara jeritan memecah. Rani menoleh cepat, tapi gelap menelannya. Dalam kegelapan itu, bisikan makin jelas, seolah dari samping telinga. Jangan melawan, atau kau akan tinggal di sini bersama kami. Detik berikutnya, kereta berguncang keras. Terdengar suara rem mendecit panjang. Disusul dentuman logam seperti ada yang sangat salah. Kereta berhenti mendadak di tengah terowongan. Bunyi gemeretak besi dan desahan rem seolah menkabik-kabik kesunyian malam. Penumpang terpental dari kursi. Jeritan panik menggema dalam gerbong. Lampu utama kembali menyala, namun berkedip lemah seperti lilin sekarat. Rani terengah di lantai gerbong. Di sekelilingnya, beberapa penumpang luka ringan, berdarah, namun masih hidup. Tapi di depan gerbong, seorang laki-laki muda terbujur kaku. Matanya melotot, mulut menganga seolah ingin berteriak, namun tak sempat. Di dadanya, bekas cakaran hitam hangus seperti dibakar sesuatu yang bukan manusia. Masinis mencoba memberikan pengumuman, tapi suara yang keluar hanya dengungan mendistorsi dan desahan berat seperti suara napas terakhir dari balik kubur. Sinyal komunikasi lumpuh, tak ada koneksi keluar. Seorang kondektur nekat turun dari lokomotif menuju rel, mencoba menyalakan senter. Tapi begitu ia melangkah ke depan, senter itu mati. Dalam gelap itu, terdengar suara langkah kaki menyeret, disusul bisikan lirih. Dia tidak cukup, lebih banyak, lebih. Tiba-tiba dari dalam kegelapan, muncul sosok wanita dengan gaun lusuh dan rambut menjuntai. Matanya merah menyala. Ia melayang cepat ke arah kondektur dan dalam sekejap, tubuh pria itu terseret masuk ke dalam kegelapan. Hanya menyisakan jejak darah di batu rel. Penumpang menjerit. Mereka kini paham ini bukan sekadar kecelakaan. Ini adalah perburuan dan malam ini mereka adalah mangsanya. Pintu gerbong depan terkunci. Beberapa penumpang mencoba mendobrak, tapi tak bergeming. Rani gemetar sambil merapat ke dinding. Teriakan dan isak tangis menyatu dalam kekacauan. Namun satu suara menguasai semuanya. Suara tawa lirih yang menggema dari dalam terowongan panjang, menusuk dan tidak berasal dari tenggorokan manusia. Lampu kereta kembali padam. Kini hanya cahaya redup dari korek api milik seorang penumpang tua yang menerangi dalam pantulan cahaya kecil itu. Rani melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dinding terowongan lenyap. Di baliknya terbentang lorong gelap tanpa ujung. Seperti dimensi lain, kabut merayap perlahan dari celah lantai dan suara langkah kaki terdengar mendekat. Berulang-ulang, seperti banyak kaki menyeret tubuh. Seorang pemuda panik dan memaksa keluar dari jendela. Baru saja kakinya menyentuh rel, tubuhnya tersentak hebat, seolah ada tali tak terlihat menariknya ke dalam kegelapan. Ia menjerit, namun jeritannya cepat berubah jadi suara terkekeh, histeris lalu hening. Rani mulai mencium bau busuk, seperti bangkai dan besi berkarat, yang membusuk selama puluhan tahun. Saat ia menoleh, seorang wanita paruh baya menunjuk ke arah jendela. "Aku melihat mereka," bisiknya. "Orang-orang yang sudah mati. Mereka jalan ke sini." Dari luar,
Samar-samar muncul barisan sosok pucat dengan mata kosong, wajah membusuk, mengenakan pakaian penumpang dari zaman yang berbeda. Dan mereka semua menatap ke arah kereta. Jeritan menggema saat para penumpang menyadari masinis dan kru kereta menghilang tanpa jejak. Kabin depan kosong, tidak ada tubuh, tidak ada tanda perlawanan. Hanya darah yang menetes dari panel kontrol dan bercak hitam mengering di dinding seperti bekas tangan hangus yang menekan karis karas sebelum lenyap. Kereta tak bergerak, namun terasa seperti melaju. Luar jendela tak berubah. Lorong tak berujung, gelap dan penuh kabut. Seolah mereka tidak lagi berada di dunia nyata. Rani menyusuri lorong sempit menuju depan. Berusaha tetap tenang, tapi suara-suara di belakangnya terus membisik. Bukan waktumu, tapi kamu terlalu dekat. Ia sampai di ruang masinis dan melihat panel kontrol menyala sendiri. Tuas bergerak perlahan, seolah dikendalikan sesuatu yang tak terlihat. Tombol-tombol menyala bergantian, menunjukkan tulisan asing huruf yang tak dikenalnya, seperti simbol kuno atau mantra. Tiba-tiba, klakson kereta meraung keras. Dari pengeras suara, suara masinis terdengar. Tapi bukan suara manusia. Suara itu dalam, bergaung, dan terdengar seperti dua suara bertumpuk. Terima kasih telah membawa mereka. Kami sudah menunggu terlalu lama. Saat itu juga, salah satu gerbong belakang terdengar meledak. Jeritan dan benturan logam menggetarkan seluruh kereta. Rani berlari kembali. Namun lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya tak pernah sampai-sampai. Saat ia tiba, ia melihat pemandangan yang membekas dalam ingatannya. Seluruh penumpang di gerbong belakang hilang. Hanya tersisa koper-koper terbuka dan bekas tangan berdarah di jendela. Kereta itu kini seolah dijalankan oleh sesuatu yang haus jiwa. Rani mundur pelan, tubuhnya gemetar hebat. Ia tak lagi yakin di mana dirinya berada. Kereta ini bukan lagi milik dunia nyata. Tiba-tiba, dari arah gerbong tengah, terdengar derit pintu terbuka. Sosok-sosok mulai bermunculan satu persatu. Mereka tampak seperti penumpang biasa jika dilihat sepintas, tapi pakaian mereka usang, penuh noda darah kering. Wajah mereka pucat kehijauan, sebagian seperti meleleh, mata kosong menatap tanpa kedipan. Salah satu dari mereka mengenakan seragam pelajar dari era 80-an, dengan tanda pengenal rusak tergantung di leher. Jangan takut, ucap seorang pria tua dengan nada berat. Kami juga pernah di sini, terjebak. Rani membeku. Mulutnya ingin bertanya, tapi suaranya hilang. Penumpang-penumpang itu mulai memenuhi lorong. Duduk di kursi, bersandar di dinding seolah kereta telah kembali beroperasi. Tapi dengan penumpang dari dunia orang mati. Setiap 20 tahun, kereta ini datang lagi, ujar si pria tua, mencari tumbal baru untuk menggantikan kami. Rani menarik napas cepat. Bagaimana aku bisa keluar? Sosok itu tersenyum tipis, giginya hitam, dan dari celah bibirnya keluar darah mengering. Kau harus menukar tempatmu atau tetap bersama kami. Tiba-tiba, seluruh gerbong menjadi dingin membeku. Nafas berubah jadi uap. Di ujung lorong, terdengar bunyi roda besi menggilas rel kereta lain, atau kereta masa lalu. Rani pun berlari, mengejar harapan tipis di tengah lorong yang kian membingungkan. Rani terus berlari menyusuri gerbong demi gerbong, tapi lorong tak kunjung berakhir. Ia seperti terjebak dalam lingkaran yang terus berulang. Setiap melewati pintu antar gerbong, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Kursi sobek, jendela berembun, dan penumpang tanpa nyawa yang menatap hampa. Sampai akhirnya, ia tiba di satu gerbong yang berbeda. Interiornya bersih, pencahayaan hangat, dan ada aroma kopi menguar samar. Beberapa orang tampak duduk santai tertawa, mengobrol,
seolah tak terjadi apa-apa. "Selamat datang," sapa seorang petugas berseragam lama. Topinya bergaya zaman Belanda. "Tiket, Nona?" Rani bingung. "Aku tidak punya." Petugas itu tersenyum lebar, tapi senyumnya terlalu lebar, pipinya robek, memperlihatkan gigi sampai ke telinga. "Kalau begitu, kau harus membayar dengan yang lain." Tiba-tiba suasana berubah. Cahaya hangat padam berganti lampu merah kelam. Penumpang yang semula tertawa, kini menoleh bersamaan, mata mereka hitam pekat, mulut menganga tanpa suara. Kereta terguncang hebat. Dari luar jendela, terlihat dua jalur rel bersilangan, satu menuju terang, satu menuju kabut pekat. Di persimpangan itu, terdengar dentuman keras. Kereta seolah membelah dua arah. Rani merasakan dirinya tersedot ke sisi kanan menuju kabut yang menebal, dan sosok-sosok yang mulai muncul dari balik asap. Dan saat ia menoleh ke belakang, ia melihat dirinya sendiri, duduk diam di kursi, menatap kosong ke jendela. Rani berdiri terpaku. Ia melihat sosok dirinya sendiri, duduk di kursi, dengan pandangan kosong, mengarah ke jendela. Tubuhnya tak bergerak, namun matanya ya. Mata itu perlahan menoleh dan menatap langsung ke arahnya. Tapi tatapan itu dingin, bukan milik Rani yang ia kenal. "Siapa kamu?" bisiknya pada bayangannya sendiri. Sosok itu tak menjawab, hanya tersenyum miring. Kulitnya mulai merekah, memperlihatkan daging hangus dan urat hitam di bawahnya. Tubuh itu bangkit perlahan, lalu berjalan ke arahnya, menyeret kaki seperti boneka rusak. Setiap langkah membuat lantai gerbong bergetar halus. Tiba-tiba, semua penumpang lain di gerbong ikut berdiri serentak. Kepala mereka menunduk, lalu menengadah bersamaan, mata hitam tanpa bola mata, mengucapkan kata yang sama berulang-ulang. "Tukar, tukar, tukar tempatmu." Rani berlari menuju pintu gerbong, mencoba membukanya. Tapi pintu itu terkunci rapat. Tangannya gemetar saat mencoba tuas darurat. Suara derap langkah dari sosak-sosak itu semakin dekat. Dalam keputusasaan, ia memukul kaca jendela dengan koper kecilnya. Kaca retak, tapi tak pecah. Di balik kaca, ia melihat wajah seseorang, neneknya, berdiri di luar terowongan, memanggil namanya sambil menangis. Air mata Rani jatuh. Harapan masih ada. Namun saat ia menoleh ke belakang, sosok dirinya yang palsu sudah berdiri tepat di hadapannya, tersenyum, mengangkat tangan yang berubah seperti cakar besi. Dan waktu pun seolah berhenti. Rani tersentak bangun, napasnya memburu. Keringat dingin membasahi leher. Ia kini berada di lantai gerbong yang gelap. Sosok dirinya yang menyeramkan menghilang, namun bau sangit dan rasa sesak masih menyelimuti udara. Hanya suara roda kereta yang terus bergemuruh, meski kereta tak bergerak. Dari kejauhan terdengar lantunan doa dalam bahasa Sunda kuno. Suara itu datang dari gerbong depan. Rani merangkak ke sana, berharap menemukan seseorang yang masih waras. Di dalam gerbong itu, ia melihat seorang lelaki tua memakai ikat kepala batik, duduk bersila dengan mata tertutup. Di depannya, ada dupa menyala dan mangkuk berisi air bunga. "Siapa Anda?" tanya Rani, gemetar. Pria itu membuka mata-mata hitam pekat, namun tenang. "Aku dukun pemanggil arwah. Dulu aku pernah menolong masinis yang hilang di sini. Tapi dia tak pernah benar-benar kembali. Bagaimana cara keluar dari sini?" desak Rani. Dukun itu menatap kosong. Terowongan ini bukan hanya batu dan tanah. Ini lorong waktu, tempat jiwa-jiwa tak tenang berkumpul. Setiap 2 dekade, ia membuka mulutnya, menelan siapapun yang melintas. Ia menuangkan air bunga ke lantai, lalu mulai membacakan mantra. Dari dinding gerbong, darah mulai merembes. Wajah-wajah samar muncul dari kaca jendela, menangis, menjerit, mengaduh. "Kau
harus menutup pintunya dari dalam, ucap sang dukun. Suaranya mulai berat. Seketika, tubuh pria itu melayang ke langit-langit dan terhempas. Dinding gerbong bergetar. Sosok-sosok arwah mulai merangkak dari lantai. Tangan mereka menggapai Rani. Rani kini tahu, ritual itu belum selesai dan ia adalah bagian dari kuncinya. Gerbong berguncang hebat, lampu berkedip, lalu padam sepenuhnya. Rani hanya bisa melihat melalui kilatan petir yang menyambar dari luar terowongan. Di sekelilingnya, arwah-arwah dengan wajah hangus dan tubuh koyak merangkak mendekat. Tangan mereka menggenggam udara, seolah ingin merobek jiwanya. Ia mengingat kata sang dukun. Tutup pintunya dari dalam. Tapi pintu mana? Dengan sisa keberanian, Rani menyeret tubuhnya menuju ujung gerbong terakhir. Di sana, ia menemukan satu pintu kecil yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Warnanya kehitaman, dipenuhi simbol-simbol kuno, dan terasa panas saat disentuh. Pintu itu berbeda dari semua pintu lainnya, seolah bukan bagian dari kereta ini. Dari baliknya, terdengar tangisan bayi, tawa wanita, dan lolongan yang menusuk telinga. Semuanya bersahutan, memanggil-manggil. Ketika Rani hendak membukanya, tubuhnya tertarik kuat ke belakang. Bayangan dirinya yang palsu muncul kembali, kini dengan wajah mengelupas, memperlihatkan tengkorak yang berlumur darah. Jangan tutup pintunya, bisik makhluk itu. Kau milik kami sekarang. Rani menjerit dan menendangnya. Dengan gemetar, ia membuka pintu ke-14. Cahaya menyilaukan meledak dari dalam. Terowongan bergetar, kereta meraung, dan seluruh arwah mulai menjerit, terbakar oleh cahaya putih itu. Rani melangkah masuk, dan semuanya menghilang. Hanya suara detak jam tua yang terdengar. Ia kini berdiri sendirian di sebuah stasiun tua yang ditelan kabut. Di ujung peron, tampak sosok neneknya berdiri, menunggu. Langkah kaki Rani terasa berat saat ia melangkah ke peron tua itu. Kabut tebal mengambang di udara, menyelimuti bangunan stasiun yang tampak seperti sisa zaman kolonial. Dindingnya berlumut. Jam gantung besar di atas gerbang stasiun menunjukkan pukul 00,0, namun jarumnya tak bergerak. Neneknya berdiri diam di ujung peron, mengenakan kebaya putih dan selendang merah yang berkibar lembut tertiup angin tak kasat mata. Wajahnya tampak sendu, namun damai. Rani hampir menangis. "Nek, ini di mana?" Suaranya parau. Neneknya tak menjawab, hanya tersenyum dan menunjuk ke arah papan tua di belakangnya. Tulisan di papan itu nyaris pudar. Stasiun Paledang, zona transit jiwa. Rani bergidik. Ia tak sepenuhnya di dunia nyata. Stasiun ini adalah persimpangan, tempat di antara hidup dan mati. "Kalau kamu ikut aku," bisik neneknya, "semua rasa sakit akan hilang. Tak akan ada lagi ketakutan." Namun tiba-tiba, suara kereta terdengar lagi. Bukan kereta seperti sebelumnya ini, kereta tua berasap hitam, berjalan pelan, namun berat. Seolah mengangkut sesuatu yang sangat besar. Dari dalamnya, sosok-sosok mulai bermunculan, penumpang yang sama dari kereta tadi. Wajah mereka kini hampa, seperti boneka yang kehilangan jiwanya. Di gerbong paling depan, sosok Rani palsu kembali muncul, melambai padanya dengan tangan bersimbah darah. "Pilih sekarang," ujar neneknya. "Tinggalkan semua atau kembali dan tutup siklus ini." Rani menutup matanya. Ia tahu jawabannya. Rani melangkah mundur dari peron, menjauh dari neneknya yang hanya memandang dengan tatapan redup. Langkahnya berat, namun tekadnya kuat. Ia memilih kembali bukan karena tak ingin bersama sang nenek, tapi karena ia tahu masih ada yang harus ia akhiri. Begitu kakinya melewati batas peron, semuanya berubah. Suara kereta menghilang. Kabut lenyap. Rani terbangun dengan tubuh berlumuran debu,
dan darah kering tergeletak di antara puing-puing gerbong yang terbakar di dalam terowongan Paledang. Cahaya pagi mulai menembus celah batu. Tim penyelamat baru saja tiba. Mereka menarik tubuh-tubuh dari reruntuhan. Sebagian besar tak bernyawa. Namun Rani satu-satunya yang selamat masih hidup, meski matanya kosong menatap langit-langit hitam. Namanya Rani, seru seorang relawan. Dia sadar, namun Rani hanya diam. Di kepalanya masih terngiang suara-suara dari lorong itu. Tangannya menggenggam erat sebuah benda kecil tiket kereta tua bertanggal tahun 1981, berlumur darah. Sejak kejadian itu, terowongan Paledang kembali ditutup untuk umum. Tak ada siaran berita yang membahasnya terlalu dalam. Semuanya seakan dibungkam. Namun warga sekitar tahu, terowongan itu tak pernah benar-benar kosong. Dan setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara kereta tua menggemuruh dari dalamnya. Tak terlihat dari luar, tapi bagi yang cukup peka, jeritan itu masih bisa terdengar. Rani kini tinggal di panti rehabilitasi, tak pernah bicara sepatah kata pun sejak hari itu. Tapi di dinding kamarnya, ia menulis satu kalimat berulang-ulang. Jangan masuk kereta malam.